Halo guys, kali ini saya akan mereview salah satu produk yang sangat populer ya untuk ya nongkrong-nongkrong atau jajanan sekolah, jajanan sore, untuk cemilan-cemilan malam juga, yaitu Beng Beng. Beng Beng ini bagian yang dari apa ya namanya nih, edisi extra coklat and caramel ya, nggak besar ya, bukan yang share it atau yang biasa. Ini kalau biasa kan sebesar ini, ini ada yang besar nih, sebesar ini, lebih panjang aja, dengan 4 kelezatan: wafer, caramel, crispy, and coklat. Wafer itu nih bagian tengahnya karamel, dibalut karamel, terus di di luarnya juga ada crispy dari serealnya dan dibalut oleh coklat terakhir. Beratnya itu sekitar 25 gram. Sudah ada PP POM, diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk Tangerang. Juga sudah ada halal MUI nya ya, jadi insya Allah halalan thayyiban. Kemudian nah ini anehnya tuh dia juga ada SNI nya. Ini nggak tahu nih SNI apa, mungkin proses pembuatannya. Kemudian juga ada barcode QR, BP POM nya juga ada. Ini ada bahasa Inggrisnya, nggak tahu ya kenapa dia buat pakai bahasa Inggris gitu loh. Tulisannya delicious cream soft and crispy wafer good with caramel and milk chocolate. Enjoy your favorite delicious chocolate caramel bar Beng Beng, the real test. Oke lah, langsung saja, tidak usah berbasa-basi lagi. Ini itu nama makanannya itu wafer dengan sereal bersalut coklat. Kita kupas saja komposisinya langsung ya. Ini ada glukosa, kemudian gula. Beda ya dia buat sini ya, glukosa dengan gula. Glukosa ini berarti mungkin dia memang murni glukosa, sedangkan gula itu kan dari tebu, jadi masih ada campuran-campurannya seperti serat-seratnya dan rasa-rasa tebunya itu masih ada. Jadi kalau glukosa itu memang lebih murni lagi dari gula, memang murni glukosanya saja. Nah kalau gula itu digunakan untuk membuat sereal, membuat karamelnya, sedangkan glukosa ini mungkin digunakan untuk pemanis dari bahan-bahan yang lainnya seperti krim, coklatnya mungkin, atau mungkin juga ditambahkan ke sereal, ke karamelnya ini biar rasanya lebih manis. Kemudian tidak lupa, sudah pasti itu ada tepung terigu untuk wafernya ya, pembuatan wafernya. Juga ada susu bubuk. Susu bubuk mungkin untuk buat krimnya kali ya, susu bubuk, atau juga coklatnya, karena dia juga susu coklat kan. Kemudian di sini juga ditambahkan sereal. Nah ini sereal, ini biji-biji yang ini ya. Sereal itu biasanya dibuat dari gandum atau dari tepung-tepungan juga, kemudian ditambah-tambahin sehingga dibentuk dalam bentuk biji-biji kayak gini. Jadi kayak emang makan gandum asli aja, tapi ya itu tetap aja dari tepung atau dari terigu. Nah tapi si Beng Beng ini menggunakannya sudah membeli langsung dalam bentuk sereal, makanya dia buat sini sereal. Kalau dia buat langsung dari tepung terigu, mungkin dia nggak buat sereal lagi di sini. Nah kemudian juga ada lemak nabati. Lemak nabati itu mengandung antioksidan BHA. Nah antioksidan BHA itu biasanya ya lemak nabati pengawetnya lah, supaya tidak teroksidasi, biar nggak tengik gitu baunya ya, atau bau asam asetat. Karena lemak atau minyak yang teroksidasi itu baunya kayak bau asam asetat, kayak bau cuka gitu ya, tengik gimana gitu. Kemudian ini ada komposisinya lemak kakao ya, lemak dari coklat, terus kakao masa. Kakao masa itu ya coklat cair, coklat murni gitu ya, coklat
ini belum dicampur-campur, cuma paling ditambah dengan air dikit ya, biar dia cair, atau liquor coklat gitu biasanya disebutnya. Cuman tambahin lagi dengan lemak kakao biar lebih gurih aja mungkin, saya nggak tahu. Kemudian juga ditambahkan, ada bahannya ini maltodextrin itu sejenis pati-patian juga, tepung tapi nggak berasa ya, seperti terigu. Jadi dia biasa digunakan untuk menambahkan bobot dari suatu makanan atau minuman. Dia nggak berasa dan cepat larut dalam air. Mungkin ini untuk penambahan massa dari krimnya, bisa jadi ini dari krimnya, untuk pembuatan krimnya ditambahin maltodextrin. Terus ada lemak susu ya, ini juga paling untuk campuran coklatnya ya, atau juga bisa untuk krimnya juga mungkin. Kemudian ada pemanis alami sorbitol. Jadi sorbitol ini kayak ada salah satu zat yang dapat memberikan rasa manis pada lidah kita selain dari glukosa. Tapi sorbitol ini nggak semanis glukosa, mungkin setengahnya atau 60% dari manisnya glukosa ya. Tapi ini pemanis alami. Sorbitol sendiri juga bisa dibuat dengan sintetis, tapi ini kayaknya sepertinya diekstrak dari zat-zat alami. Kenapa dinamakan sorbitol? Karena zat ini biasanya ada pada tumbuhan-tumbuhan bergenus sorbin gitu. Sorbian gitu atau apa gitu ya. Saya sedikit lupa. Kurang lebih begitu. Kemudian kalau ini yang alami seperti buah pir, buah apalagi ya, di sayur-sayuran kadang juga ada ini yang mengandung sorbitol. Dan dia memiliki kalori yang cukup rendah karena nggak bisa langsung diserap oleh tubuh hanya bisa menyerap dalam bentuk monomer glukosa. Jadi tubuh harus merubahnya lagi dulu ke bentuk glukosa supaya bisa diserap oleh tubuh manusia. Kemudian ini ada creamer nabati ya, untuk buat krimnya juga sih pasti. Kemudian ada pengumulsi lisetin untuk krim lagi supaya dia homogen gitu ya, tersebar merata, rasanya sama di setiap krimnya itu. Ada juga garam, pakai garam, mungkin di serealnya dikasih garam sedikit ya, atau enggak. Lalu ada pengembang ya, tentunya wafer kan pakai pengembang ya untuk membuat biskuitnya gitu. Telur bubuk, ya buat ya untuk membuat krimnya sepertinya itu, atau membuat adonan wafernya pakai telur tambah tepung terigu. Dan perisa sintetik, udah sampai situ aja ya. Ini mengandung alergen bla bla bla, itu yang dicetak tebal itu alergen, kayak telur bubuk, susu bubuk, tepung terigu. Nah itu bisa orang ada yang suka alergi. Tapi yang saya bingung itu perisa sintetiknya apa ya? Ini kan nggak ada rasanya, ini kan cuma kayak bembeng doang. Apa gitu rasanya? Apa rasa krim gitu ya, vanila mungkin krim ini ya. Krimnya itu ada rasa vanilanya mungkin, tapi dia nggak sebut di sini apa rasa yang digunakannya. Nah ini agak tersembunyi tabel nutrisi dari beng-beng. Nah tabel nutrisi ini yang harus kita lihat pertama adalah size-nya itu berapa. Ini disebut 20 gram, sedangkan di sini beratnya 25 gram. Nah berarti kan
ini lebih kecil ya. Kalau emang nyatanya ini kalau kita makan semua itu mungkin bisa ditambahkan seperempat dari ini. Kalau ini 100 kalori, kilokalori, berarti kalau kita makan semua itu sekitar 125 kalori. Kemudian dari 20 gram itu apa saja ya isinya? Lemaknya 5 gram, proteinnya 1 gram. Lumayan sih, ada protein mungkin dari terigu, dari coklat dan lain-lainnya ya. Kemudian karbohidratnya 13 gram, 13 tambah 5, 18 tambah protein 1, 19, 1 gramnya lagi ya, produk yang lain-lain itu dan lain-lain. Tapi ya gak terlalu banyak nutrisi di sini karena dia memang bukan makanan bernutrisi. Kayaknya ini untuk makanan penambah energi aja. Karena gulanya itu sekitar 7 gram, hampir seperempatnya itu gula, lebih dari seperempatnya gula gitu. Tapi ada lagi di karbohidrat lain, ya seratnya cukup banyak, berarti bukan cuma gula aja gitu ya. Walaupun dia pakai karamel, pakai glukosa, gula, sedap. Ya begitulah, juga ada garam sedikit ya, 40 mg untuk memberikan rasa gurih, cuman nggak akan terasa asin-asinnya, lebih rasa manisnya untuk beng-beng ini ya. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa yang namanya makanan jajanan itu ada batasan-batasan penggunaan atau makannya, jangan terlalu berlebihan supaya tetap sehat. Dan karena tubuh kita ini akan kita gunakan dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun ya, jadi kita harus jaga. Salah satunya dengan menjaga makanan yang kita asup. Gak apa-apa makan makanan kayak begini sekali-sekali untuk memberikan cita rasa ke lidah kita. Oke, bagi yang suka beng-beng ini silahkan komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus menghasilkan video-video yang bermanfaat. Komen di bawah ya bagi yang pengen makanan favoritnya di review. Saya juga akan kupas tuntas nanti. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.